Dalam sebuah pertandingan WWE, para pegulat harus bertanding dengan aturan untuk menghibur penonton. Mereka juga melindungi satu sama lain di ring dan tidak akan menyerang secara beneran. Akan tetapi, ada juga pegulat yang sempat menyerang secara asli dan membuat pegulat yang diserang malah memiliki dendam. Jadi kali ini saya akan membahas tentang 10 momen balas dendam yang terjadi di WWE. 10. Big E ke Titus O'Neil. Di episode SmackDown pada tanggal 2 Mei tahun 2014, Big E sempat berhadapan dengan Titus O'Neil. Pertandingan itu sebetulnya berjalan normal, namun tiba-tiba keduanya membuat kesalahan ketika melakukan gerakan clothesline untuk menyerang Titus ke luar ring. Terus karena kesalahan itu, Titus mulai kesal dan menyerang Big E secara asli. Ketika Big E keluar ring, Titus menyerangnya di meja komentator dan secara ceroboh menjatuhkannya dengan leher duluan yang mendarat. Lalu ketika naik ke ring, Titus menampar Big E secara keras dan menyerangnya secara beneran sampai didiskualifikasi. Beberapa menit kemudian setelah bel dibunyikan, Big E melakukan balas dendam kepada Titus dengan cara melemparkannya ke tangga besi. Dia juga melemparkan Titus ke meja komentator dan mengenai kepalanya secara beneran. Setelah itu, Big E masih menyerang Titus sampai dia puas untuk melepaskan dendamnya. Terus di akhir cerita, kita bisa melihat raut wajah Big E yang masih terlihat kesal karena pertandingan itu. 9. Pegulat veteran ke Daniel Puder. Pada tahun 2004, WWE sempat mengadakan acara audisi untuk merekrut pegulat WWE yang bernama Tough Enough. Di acara itu, para kontestan harus mengikuti sebuah tantangan dan menjadi yang teratas. Terus, di episode SmackDown pada tanggal 4 November tahun 2004, para kontestan ditantang untuk bergulat melawan Kurt Angle. Lalu, ada kontestan yang bernama Daniel Puder langsung maju untuk melawan Kurt. Dia juga merupakan mantan atlet MMA dan pastinya tahu cara bergulat. Lalu ketika Kurt Angle dan Daniel Puder bertanding, Daniel Puder malah mengunci Kurt Angle dengan kuncian Kimura secara asli dan hampir mematahkan tangannya Kurt. Beruntungnya, wasit di dalam ring langsung menghentikan pertandingan sebelum hal buruk terjadi. Di akhir cerita, Kurt Angle sangat marah kepada Daniel Puder karena sudah menyerangnya secara beneran. Kemarahan itu berujung dendam dan banyak pegulat lain yang membela Kurt Angle. Terus 2 bulan kemudian di pertandingan Royal Rumble tahun 2005, Daniel Puder ikut berpartisipasi dan masuk di nomor urut ketiga. Namun di sana, dia malah diospek oleh para senior dan diserang secara asli oleh Eddie Guerrero, Chris Benoit, dan Hardcore Holly. Di sana, dia dipermalukan dan para pegulat itu benar membalaskan dendam kepadanya. 8. Big Show ke Kofi Kingston. Di episode Raw pada tanggal 29 Juni tahun 2009, Kofi Kingston sempat berhadapan dengan Big Show di pertandingan 1 lawan 1. Di pertandingan itu, Kofi terlihat sangatlah bersemangat. Saking semangatnya, dia malah tidak sengaja melakukan kesalahan, yakni menendang kepala Big Show secara beneran. Big Show yang tidak terima langsung memiliki dendam kepada Kofi. Sampai akhirnya, ketika mereka berdua berada di luar ring, Big Show langsung membalaskan dendamnya dengan melakukan tamparan dada atau chop ke Kofi Kingston. Tamparan itu memang sengaja dilakukan untuk Kofi dan terdengar sangatlah keras. Bahkan komentator mengatakan kalau bunyinya itu seperti bunyi tembakan. 7. Chris Jericho ke Shane McMahon. Di event Survivor Series pada tahun 2016, seperti biasanya di acara utama terdapat pertandingan eliminasi 5 lawan 5. Pertandingan itu adalah ketika brand Raw melawan brand SmackDown. Di sisi Raw sempat diwakili oleh Chris Jericho dan di sisi SmackDown sempat diwakili oleh Shane McMahon. Terus ketika mereka berdua berhadapan, Shane McMahon yang sudah lama tidak bergulat terlihat sangatlah bersemangat. Dia melakukan tinjuan cepat yang tidak sengaja mengenai wajah Chris Jericho. Lalu Jericho langsung keluar dari ring dan langsung marah secara beneran setelah terkena pukulan itu. Terus dia naik ring lagi dan bergulat seperti biasa. Namun ketika di pojok, Chris Jericho malah menendang ke dada Shane sampai dia terjatuh. Lalu ketika Shane sudah bangkit, Jericho yang sudah berada di tali ketiga langsung menendang ke wajah Shane McMahon secara beneran dengan kedua kakinya. Dia melakukan itu karena memiliki dendam karena tinjuan tadi. Lalu setelah menendang, Chris Jericho mengatakan kepada Shane McMahon untuk pelan-pelan saja ketika bergulat dan mereka berhasil menyelesaikan masalahnya secara profesional di dalam ring. 6. Roman Reigns ke Kevin Owens.
Pada acara utama di event Survivor Series War Game tahun 2022, The Bloodline sempat dihadapkan dengan The Brawling Brutes, Drew McIntyre, dan Kevin Owens. Pertandingan itu bisa dibilang sangatlah seru untuk ditonton. Namun ada suatu momen yang membuat Roman Reigns memiliki dendam dan sangat marah di pertandingannya. Momen itu yakni ketika dia ditampar dengan sangatlah keras oleh Kevin Owens. Bahkan tamparan itu dikabarkan membuat telinga Roman sampai cedera. Walaupun dia kesal, tapi mereka berhasil menyelesaikan pertandingannya secara profesional. Namun sebulan kemudian, Kevin Owens dan Roman Reigns kembali bertanding di sebuah pertandingan tag team dengan Sami Zayn dan John Cena. Tetapi ketika Roman dan Owens berhadapan lagi, Roman Reigns membalaskan dendamnya dengan memukul Kevin Owens secara beneran dan sangatlah keras. Hal itu membuat pegulat yang ada di ring terkejut tapi tetap melanjutkan pertandingannya. Di akhir cerita, Kevin Owens dan John Cena memenangkan pertandingan. Namun mata Kevin Owens terlihat bengkak dengan kondisi yang sangat parah. 5. Father ke Ken Shamrock. Di event WWF In Your House pada tahun 1997, Ken Shamrock sempat memulai rivalitas dan melawan pegulat monster yang bernama Vader. Pertandingan itu memiliki stipulasi no holds barred. Di awal pertandingan, mereka berdua benar-benar menghancurkan satu sama lain. Apalagi mereka berdua memiliki teknik yang sangat keras. Lalu di akhir pertandingan, Ken Shamrock sangatlah bersemangat dan melayangkan beberapa pukulan kepada Vader. Namun ketika menyerang Vader dengan lututnya, secara tidak sengaja lututnya itu mengenai kepala Vader secara keras. Karena dendam dan amarah, Vader langsung melampiaskannya dengan memukul kepala Shamrock dengan keras. Walaupun begitu, pertandingan itu diakhiri dengan kemenangannya si Ken Shamrock. 4. Snitsky ke Maven. Pada acara utama di event Survivor Series pada tahun 2004, seperti biasanya ada pertandingan eliminasi. Namun kali ini 4 lawan 4 yang mempertemukan Maven, Randy Orton, Chris Benoit, dan Chris Jericho. Mereka pada saat itu melawan Edge, Batista, Triple H, dan Jin Snitsky. Sebelum pertandingan dimulai, Maven diceritakan telah diserang oleh Jin Snitsky di belakang layar. Terus pertandingan itu berjalan dengan normal dengan 3 melawan 4 orang. Tetapi secara mengejutkan di pertengahan pertandingan, Maven kembali dan langsung mengincar Snitsky. Lalu Maven memberikan pukulan kepadanya. Namun Maven tidak sengaja memukul Snitsky secara asli dengan sikunya. Setelah terkena pukulan itu, kepala Snitsky langsung berdarah hebat dan langsung dendam kepada Maven. Terus tak butuh waktu lama, Snitsky mengambil sebuah kursi dan memukul kepala Maven dengan sangatlah keras untuk membalaskan dendamnya. Dia pun langsung didiskualifikasi dan Maven langsung dihitung oleh Triple H. 3. Brock Lesnar ke Braun Strowman. Di event Royal Rumble pada tahun 2018, Brock Lesnar sempat berhadapan dengan Braun Strowman dan Kane untuk mempertahankan sabuk universalnya. Namun di awal pertandingan itu, Braun Strowman terlihat terlalu bersemangat ketika bertanding, sehingga dia secara tidak sengaja menendang Brock Lesnar dengan lututnya dengan sangatlah keras. Tetapi karena Brock Lesnar itu orangnya sangatlah temperamen, dia langsung membalaskan serangan lutut itu dengan cara memukul kepala Braun Strowman secara beneran. Bahkan pukulan itu membuat Braun Strowman yang besar sampai sempoyongan. Setelah memukul, Brock Lesnar juga mengatakan untuk pelan-pelan saja dan mereka melanjutkan pertandingan itu walau sempat terjadi kedendaman. 2. Undertaker ke Randy Orton. Pada tahun 2005, Undertaker sempat menjalani rivalitas dengan Randy Orton. Rivalitas mereka berjalan dengan sangatlah seru dan sangatlah ikonik. Namun di balik itu semua, ada sebuah kejadian balas dendam yang dilakukan oleh Undertaker. Kejadian itu terjadi di episode SmackDown pada tanggal 16 Desember tahun 2005. Kala itu, Randy Orton terlibat di suatu segmen bersama Undertaker untuk pertandingan besar di event Armageddon. Di segmen itu, Randy Orton menyerang kepala Undertaker dengan sebuah kursi. Awalnya penyerangan itu sudah direncanakan, tetapi secara tidak sengaja Randy Orton malah membuat kepala Undertaker berdarah. Terus di belakang layar, Undertaker menyimpan dendam dan mengatakan ke Randy Orton, "Tengok saja besoknya, kau akan mendapatkan pembalasan dariku." Dan betul saja, 2 hari kemudian di event Armageddon, Undertaker membalaskan dendamnya ke Randy Orton dengan serangan kursi ke kepala dengan sangatlah keras.
1. Steven Richard dan Blue Mini ke JBL. Di event WWE yang bernama ECW One X10 pada tahun 2005, banyak pegulat ECW dan pegulat WWE yang berantem di dalam ring pada ending acaranya. Tetapi yang menarik perhatian adalah ketika JBL memukul Blue Mini secara asli. Mereka saling pukul secara beneran karena JBL sangatlah benci kepada Blue Mini di belakang layar. Pemukulan itu membuat kepala Blue Mini berdarah bahkan sampai dijahit. Hal itu membuat Blue Mini sangatlah dendam kepada JBL. Tetapi pembalasan dendam itu dilakukannya sebulan kemudian setelah acara itu. JBL sempat melawan Blue Mini di acara SmackDown. Blue Mini ditemani oleh Nova dan Steven Richard. Terus di akhir pertandingan, Steven Richard melakukan pembalasan dendamnya kepada JBL. Steven memukul kepala JBL dengan sebuah kursi secara beneran dan berbunyi sangatlah keras. Bahkan serangan itu membuat kepala JBL berdarah sangatlah hebat. Lebih puasnya lagi, selain membalaskan dendamnya, dia juga memenangkan pertandingan itu. Jadi, itu dia 10 momen balas dendam yang terjadi di WWE. Momen manakah yang kalian ketahui? Atau ada momen lain yang tidak disebutkan di list ini? Komen di bawah ya. Lalu jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Dan maafkan saya bila ada kesalahan. Goodbye and see you in the next video.